Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang lanjutan video yang kemarin ya, yaitu perlakuan tanaman atau anakan Sansevieria yang baru saja dipindah pot atau dipisahin dari indukannya dan kita masukin dan kita tanam ke dalam pot ya. Di sini saya mempunyai beberapa tanaman, ada 1 2 3 4 5 6 tanaman ya. Kebetulan ini baru dipisahin dari indukannya dan baru ditanam dalam pot. Nah, ini perlakuan kita selanjutnya setelah tanaman ini kita tanam, setelah kita tanam ke dalam pot, yaitu dilakukan penyiraman. Nah, penyiraman ini kita lakukan agar si tanaman ini tidak stres ya, untuk mengurangi stres ya. Kita lakukan penyiraman. Nah, di sini saya mempunyai alat untuk menyiram ya. Di sini ada satu menggunakan spray seperti ini ya. Ini alatnya. Ini yang bisa dipompa seperti ini, kapasitas 7 liter ya alatnya ini. Kapasitas 7 liter bisa digunakan untuk nyiram tanaman yang tanamannya kecil seperti ini ya. Nah, kita menggunakan alat ini bisa, dan ini juga bisa, tapi menggunakan alat seperti ini, apa ya dibilangnya ini, kalau nggak salah ada yang bilang gembor atau apalah sejenisnya ya. Emrat juga ada yang bilang ini emrat. Ini bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini juga ya. Nah, sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi saya saranin menggunakan ini ya, menggunakan alat spray ini. Kenapa menggunakan alat ini? Menggunakan alat ini itu lebih bisa dikontrol pengeluaran airnya ya. Dan ini juga bisa kita setting, ada beberapa mode ya untuk keluaran airnya itu. Ada mode lurus, mode spray, maupun mode yang biasa gitu ya. Coba kita cek untuk pengeluaran modenya ya. Nah, seperti ini. Ada yang lurus seperti ini dan ada yang kencang seperti ini ya. Nah, kenapa saya saranin seperti ini? Karena jika kita menggunakan ini, si tanaman itu tidak akan rusak ya. Tuh, lihat contohnya nih, seperti ini ya teman-teman. Kita menggunakan penyiraman seperti ini, dia tidak akan merusak tanaman ataupun media tanam ataupun toppingnya. Tetap anteng seperti ini tuh, tetap anteng, dia tidak akan merusak. Berbeda halnya dengan menggunakan penyiraman yang alat yang lebih besar gitu ya. Kita gunakan alat penyiraman sesuai kebutuhan ya, seperti ini. Kalau menggunakan alat spray ini saya rekomendasikan jika tanaman teman-teman itu masih kecil-kecil, terus menggunakan pot yang kecil juga ya. Insya Allah kalau misalkan menggunakan alat seperti ini aman ya, media tanam tidak akan berantakan ya. Nah, seperti ini. Ini juga bagus untuk menyiram kemarin stek-stek daun itu, bisa menggunakan ini. Emang seperti ini yang saya gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang kecil seperti anakan-anakan, terus lagi stek-stek daun Sansevieria ya. Kita gunakan alat seperti ini ya. Jika menggunakan alat yang seperti ini kan keluarannya lebih besar nih. Potensi media tanam berantakan itu mungkin terjadi ya. Nih, saya contohkan. Oh, nah kan media tanam itu jatuh dan ini juga berubah posisi ya, seperti ini ya. Jika menggunakan alat ini ya, tuh, lihat. Nah, kecuali alatnya yang lebih kecil ada. Ini kalau misalkan alat ini terlalu besar ya teman-teman ya, ini bisa membuat media berantakan seperti ini. Jadi saya tidak disarankan ya, tidak menyarankan menggunakan alat ini. Yang saya sarankan menggunakan alat
pompa ini ya. Pompa ini ada yang menggunakan pompa elektrik ataupun manual. Yang saya gunakan ini masih manual ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman menggunakan alat yang seperti ini ya untuk menyiram tanaman yang masih kecil, yang masih anakan ataupun stek-stek daun ya teman-teman. Ini kita bisa siram sampai benar-benar airnya itu tembus sampai ke bawah gini ya. Terus kita siram. Nah, jika sudah seperti ini, maka itu tandanya tanaman sudah teraliri air semuanya teman-teman ya. Dan ini tandanya media tanamnya bagus, poros teman-teman. Ketika kita siram seperti ini, airnya ngocor seperti itu ke bawah tanpa ada hambatan, itu bagus. Kita siram seperti ini teman-teman ya, semuanya ya, semuanya. Ini sudah dipastikan airnya sudah pasti tembus sampai bawah ya. Ketika sudah siram seperti ini, nah alangkah baiknya teman-teman tempatkan tanaman ini di tempat yang teduh seperti yang saya bicarakan kemarin. Di tempat yang teduh, hanya terkena matahari pagi ya, tidak full ya. Kenapa seperti itu? Karena jika full, mereka ini kan baru dipindah, belum tumbuh akarnya sempurna, kemungkinan kisut dan kemungkinan mereka akan sakit gitu ya. Jadi saya sarankan ditempatkan di tempat yang teduh, tidak full sun tapi masih terkena matahari pagi, minimal dari pagi sampai jam 10 ya. Berapa lama waktunya ya? Kurang lebih 1 minggu sampai mereka benar-benar tumbuh akar baru ya teman-teman ya. Saya sarankan jika tanamannya yang masih kecil-kecil seperti ini, teman-teman nyiramnya menggunakan alat spray seperti ini ya, agar si tanaman tidak rusak, media tanamnya pun tidak ambiar ketika disiram ya. Berbeda jika teman-teman sudah mempunyai tanaman dalam skala atau jumlah yang sangat banyak, itu mungkin teman-teman bisa menggunakan mesin yang menggunakan selang tapi ujungnya bisa menggunakan spray seperti itu ya. Tidak selang langsung digerojok seperti itu kan merusak sekali, apalagi menggunakan mesin pemadam kebakaran, wah itu sangat merusak sekali teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri lah kondisi tanaman teman-teman di rumah ya. Mungkin ada yang menggunakan pot besar atau pot kecil. Jika menggunakan pot besar, bolehlah menggunakan alat seperti gembor atau emrat tadi ya. Tapi jika pot kecil seperti ini, cukup menggunakan alat seperti ini. Nah, mungkin cukup ya sharing dari saya untuk tanaman yang baru ditanam dan penyiramannya untuk kali ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.